Ada yang nggak mau kasusnya cepat selesai, teman-teman. Iya, itu sekjen partai. Dia orang yang katanya taat hukum, tapi kayaknya nggak mau nih kasusnya cepat selesai. Sampai-sampai dia dan timnya membuat huru-hara baru. Ya, huru-hara baru. Setelah sebelumnya tersangkut sama sebuah kasus, kali ini huru-hara baru diungkap lagi oleh tim dari Pak Sekjen ini. Kira-kira apa ya huru-hara yang dimaksud itu? Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Posisi mereka absah, tidak sah. Ya artinya kan putusan itu kan batal. Repot amat sih. Kenapa seolah Jokowi ini otoriter banget ya, diktator kesannya gitu ya. Lah kan DPR kan bisa menolak. Ini kami menduga ya, pembentukan pansel, kemudian pengiriman hasil pansel ke DPR. Ini agar supaya pimpinan KPK itu mempunyai hutang politik. Oke. Iya. Apa gunanya hutang politik ini? Karena itu yang mereka mau, sekjen partai digoyang supaya ada celah masuk ke internal partai. Tetapi ada yang menduga ini adalah uang yang diberikan dari perbendaharaan partai. Nah artinya Hasto setitik rusak PDIP sekandang. Nah, Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Magdir Ismail, mengatakan pihaknya berencana menggugat keabsahan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Magdir menilai pimpinan KPK saat ini dipilih oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga dianggap melanggar ketentuan pada putusan MK nomor 112 PUU 20 2022. Pembentukan pansel calon pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024 hingga 2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 dalam hal ini oleh Presiden Prabowo Subianto, tutur Magdir. Dia lantas menuding bahwa Jokowi menyandera KPK melalui politik balas budi dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka setelah PDIP memecat Jokowi dan anggota keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Pada kasus ini, Hasto diduga bersama Harun Masiku menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diberikan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024 menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Sementara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan Hasto Kristianto setelah pihak KPK tidak menghadiri sidang. Sehingga sidang pra-peradilan Hasto dijadwalkan ulang pada 5 Februari 2025 mendatang. Kami itu mempersoalkan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ini bukan hanya melalui pra-peradilan, ya. Karena kami juga akan mempersoalkan kewenangan-kewenangan dalam hal pemilihan pimpinan KPK yang kemarin. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan minggu depan kami bisa daftar di Mahkamah Konstitusi. Karena ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kewenangan untuk memilih calon pimpinan KPK dan Dewas KPK itu ada pada Presiden terpilih periode 2024-2029. Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo. Betul. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo ketika itu dengan kewenangan yang ada pada dia, ya, dia bentuklah tim pansel, kemudian hasil tim pansel ini dia kirim ke Komisi 3 di DPR yang baru. Nah, mestinya DPR menolak itu, tetapi ternyata tidak ditolak. Nah, ini yang saya kira dalam banyak kesempatan, termasuk kesempatan ini, saya ingin mau katakan begini. Kalau kita lihat fatsun politik, ya, di negara-negara yang maju, ini kan posisi Presiden Joko Widodo ketika itu, sesudah Presiden Prabowo terpilih, itu kan yang biasa disebut sebagai lemdak, ya, bebek lumpuh. Nah, di Amerika misalnya kita bisa lihat, ketika dalam posisi seperti itu, fatsun politik yang dikembangkan adalah presiden yang hendak meninggalkan jabatan. Jangan pernah. Tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Ya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga terus terang saya di beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa ini kami menduga
pembentukan pansel, kemudian pengiriman hasil pansel ke DPR, ini agar supaya pimpinan KPK itu mempunyai hutang politik. Oke. Iya. Apa gunanya hutang politik ini? Saya langsung bertanya begini, apakah itu bisa kita terjemahkan, kita interpretasikan bahwa KPK saat ini itu patut dipertanyakan, tidak kredibel, tidak legal? Saya kira kalau kredibel, saya kira mereka bisa kredibel. Oke. Tetapi legal ini yang tidak. Tidak legal. Ini yang menurut saya tidak legal. Secara hukum tidak sah lah gitu. Secara hukum tidak sah. Secara hukum mereka tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan. Oke. Nah, keabsahan ini hendak kami persoalkan. Gitu loh. Karena menurut hemat kami dan teman-teman dalam diskusi dengan teman-teman, bahwa ketika mereka mengambil keputusan, sementara posisi mereka absah, tidak sah, ya artinya kan keputusan itu kan batal. Iya. Gitu loh. Nah ini saya kira ini tradisi ini yang harus kita bangun. Gitu loh. Iya betul. Ya, saya ingat ya kalau kita lihat masa-masa lalu, misalnya pada presiden yang mana kita mau sebut, zamannya Ya, Bu Mega. Misalnya Bu Mega ya. Bu Mega. Kan ketika beliau sudah selesai, kan nggak ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang diambil. Penyelesaian BLBI jauh hari sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. 2 tahun kalau saya nggak salah. Iya. Presiden SBY juga nggak ada. Iya. Ya, hal-hal yang aneh-aneh diambil oleh beliau. Baru ini Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu Salam, saya Rizal. Saya gatal juga nih menanggapin ini nih. Mbak Fitri ini kan semakin ngawur aja ngomongannya ya. Ngawurnya itu karena apa? Landasan kebencian atau landasan apa? Apa landasan bernegara, saya nggak jelas juga ya. Ini yang milih ini Pak Jokowi loh, dengan PD-nya dia bilang gitu ya. Ya namanya, ya sistemnya begitu, gimana sih? Panselnya itu kan terdiri dari pemerintah dan akademisi. Lu nggak teriak akademisi yang hadir di pansel, ya kan? Oke. Yang pertama gitu ya. Pansel itu terdiri dari bagian dari pemerintah, kemudian ada akademisi, terbentuklah pansel ya. Kemudian pansel itu menyeleksi pimpinan-pimpinan KPK. Kemudian setelah terseleksi, pemerintah mengajukan ke DPR. Nah, lu bilang DPR itu Pak Jokowi. DPR itu kan isinya ada partai PDIP, semua partai ada di sana. Kalau mereka nggak setuju, ya sudah nggak usah disahkan, balikin lagi, kan gitu aja. Repot amat sih. Kenapa seolah Jokowi ini otoriter banget ya, diktator kesannya gitu ya. Lah kan DPR kan bisa menolak. Faktanya fraksi terbesar di DPR itu kan PDIP. Gimana sih lu? Aduh, ampun dah. Logika pikirnya tuh jadi sesat begitu ya. Jadi seolah menohok Jokowi ya kan. Apalagi ada bilang kan intensinya Pak Jokowi ingin merusak KPK. Loh, gimana sih? Merusak KPK gimana nih? Serba salah ya. Jadi kalau Jokowi yang benar-benar punya kekuatan terhadap mengintervensi KPK, lah nanti salah lagi. Lo harusnya presiden nggak boleh campur tangan dong KPK. Terus kalau presiden nggak campur tangan, salah lagi ya. Ini saya gatal-gatal banget ini untuk mengkomen Mbak Fitri ini dari dulu ya. Sejak Dirty Vote sampai sekarang ini semakin ngawur aja omongannya itu. Lu kalau akademisi ya ceritakan dengan baik. Bahwasanya seperti saya bilang tadi, pansel terdiri dari pemerintah, kemudian ada akademisi. Ya lu teriak dong akademisi yang ada di situ. Lu kritisi dong teman-teman akademisi lu yang membentuk KPK itu, ya kan? Yang memilih kan mereka. Oke? Yang kedua, itu dimajukan ke DPR. Nah, lu teriak dong DPR di sana. DPR yang milih pimpinannya kan? Kalau seandainya DPR nggak setuju, kembalikan ke pemerintah, cari yang lain ya. Ya pasti DPR punya kepentingan dong, orang-orang ini cocok nggak? Kan gitu. Nah gitu dong, kita logikanya logika sesat kayak gini nih loh, yang sering kita kadang-kadang masyarakat awam percaya sama dia nih, omongannya Mbak Fitri nih. Kalau saya, semua ada kepentingan di sana. Ini logika fairnessnya, semua ada kepentingan Pak Jokowi ada, kepentingan partai ada, semua ada kepentingan di situ. Nggak bisa hanya tunggal ya.
tunggal mengatakan semua kepentingan Pak Jokowi. Gitu Mbak Fitri. Salam, saya Desya Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Kasus Hasto ini sangat politis dan kelihatannya seperti titipan. Apakah Hasto siap? Sangat siap. Kalian bisa cek di salah satu podcast, Hasto mengatakan ini harus segera diakhiri meskipun konsekuensinya tinggi dalam bentuk kriminalisasi. Kemarin Jokowi, Gibran resmi dipecat. Setelah itu partai mulai diganggu lewat spanduk. Dan gak lama kemudian berita Hasto tersangka. Kasusnya apa sih? Harun Masiku. Karena itu yang mereka mau, sekjen partai digoyang supaya ada celah masuk ke internal partai. Gua nggak pernah dengar tuh kasus serupa yang di-up ke publik seperti Kirana Kotama, Emila Said, Paulus Thanos, siapa lagi. Belum kita bicara Blok Medan, gratifikasinya Blok Medan. Di kabinet masih ada tuh beberapa yang aman. Posisinya tinggi-tinggi lagi di partai. Di Jawa Timur juga begitu. Masih aman sampai sekarang setelah kantornya diacak-acak KPK. Apa update-nya? Nggak ada. Yang kena siapa? Tom Lembong, Hasto, orang-orang yang kritis sama situasi. Ya inilah kualitas hukum kita syarat dengan kepentingan. Itu alasan kenapa KPK diubah ke dalam eksekutif supaya enak main-mainnya. Tidak independen lagi. Sekarang lempar wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ibu kota akan dipindah. Jadi kebaca maunya elit ini apa. Satu kelompok jauh dari masyarakat yang kritis dan hukum di bawah pengaruh mereka. Setelah itu berjalan, lu mau demo gimana pun gak ada yang peduli. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan. Ini. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih, Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra-peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa, kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai. Tinggal teman-teman PDIP, tim hukumnya itu cari jalan keadilan, pra-peradilan. Nah, disinilah kalau kita berbicara tentang tafsir sepele, maka kemudian orang mulai mencoba mencari tahu di mana letak kesepeleannya ya. Nah, dalam podcast dari katakanlah yang saya tonton ini ya, Novel Baswedan ya, salah seorang yang memang ex KPK, itu dalam podcast beliau, dalam wawancara dengan ex KPK juga mengatakan bahwa letak kesepelehan itu perlu harus diteropong lebih jauh lagi. Karena konteks ini memang bukan Harun Masiku yang punya uang ya. Kasus di bawah 1 miliar ini bukan uangnya Harun Masiku dan juga bukan uangnya Hasto secara personal, secara individual. Tetapi ada yang menduga ini adalah uang yang diberikan dari perbendaharaan partai. Nah, artinya disinilah letak ketidaksepelean ya. Ini letak persoalan yang besar sekali kalau lembaga partai politik itu kemudian sungguh-sungguh terbukti ya mengucurkan dana untuk melakukan tindak pidana penyuapan. Jadi partai ini akan rusak ya rusak sekandang. Itu yang saya katakan tadi bahwa Hasto setitik rusak PDIP sekandang. Nah, ini menjadi penting untuk melihat bahwa ada korelasi, ada bentangan benang merah ya, keterhubungan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kalau ini disebut sebagai kasus yang sederhana, kenapa kemudian harus ada drama ya, drama pelarian dokumen 32 dokumen negara yang harus dititipkan di Rusia dan diadministrasikan dalam administrasi Rusia. Dalam hal ini dinotariskan di Rusia. Ini kan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Ya, publik kemudian bertanya-tanya, isi 32 dokumen itu apa? Ya, ini kan tidak mungkin kemudian kalau itu sepele ya, kasus-kasus yang ringan dan sebagainya dibawa lari. Apalagi kita lihat bagaimana Ibu Koni Bakri itu kemudian memberikan sinyal kepada Ibu Iriana terkait dengan jangan tenang-tenang saja ya Ibu Iriana. Artinya
Bisa jadi ada salah satu dokumen di antara 32 dokumen itu. Tapi itu kan bukan itu soalnya ya. Jadi kita akan melihat ya, mengapa kemudian kasus ini menjadi satu kasus yang terdengar sesuatu yang bisa orang sebut sebagai bom waktu ya. Saya kira ini kita harus lihat ke belakang, behind layer ya, di belakang layar itu, layer-layer, lapisan-lapisan itu ada yang disebut dengan kompromi-kompromi politik ya. Memang sulit ya, kita harus katakan bahwa bagaimanapun juga hukum itu memang lahir, sign quote, dari perselingkuhan. Memang ada idealisme, ada normativitasnya, ya, ada keinginan yang sifatnya otentik dari masyarakat ingin menghadirkan hukum yang sifatnya tidak berikatan dengan politik, tapi impossible ya, itu tidak mungkin terjadi karena bagaimanapun sebuah hukum itu ya merupakan lahir dari rahim yang namanya politik. Masih ingat statement Bambang Pacul itu tentang Korea-Korea cacing dan Korea-Korea naga? Ya, Korea-Korea naga itu tidak akan mau ya bagaimana misalkan undang-undang perampasan aset itu di-running, dijalankan dan sebagainya. Ratusan ribu rakyat seperti pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak, lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nangis saja. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Banteng, ada banteng. Usir, gue mau hidup tenang. Ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul. Kalau saya nanya gitu, terus nangis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Oke, jadi menarik teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, ini kayaknya dramanya masih panjang. Sebenarnya tuh dramanya udah selesai, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Adi Prayitno gitu. Sebenarnya masalah Pak Hasto ini sudah selesai, sudah jadi tersangka, terus juga sudah mulai dipanggil-panggil kan gitu, saksi-saksinya gitu ya. Kemudian Bung Adi tuh mengatakan ini tuh sudah selesai, udah gitu loh. Tapi kayaknya ada pihak yang nggak pengen ini selesai sampai-sampai buat huru hara lagi. Terus kemudian tadi ada lagi nih orang yang memiliki pandangan menarik menurutku ya. Jadi ini soal kasusnya Pak Hasto Kristianto yang menurut beliau itu bisa jadi atau jangan-jangan gitu loh, ini melibatkan uang partai. Kalau sebelumnya kan ada yang mengatakan kalau Pak Hasto Kristianto, KPK sih yang mengatakan ya, waktu itu keterlibatannya Pak Hasto itu ternyata tidak cuma masalah persembunyiannya aja, tapi ternyata beliau ini juga ikut andil, ikut menurunkan uangnya dalam kasus penyuapan ini gitu teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan lagi adalah, jangan-jangan nih uang yang dipakai ini bukan cuma uangnya Pak Hasto, tapi uangnya partai. Waduh, ini semakin riuh lagi teman-teman. Kalau misalkan iya begitu, bisa jadi satu titiknya kesalahannya Pak Hasto ini yang menanggung resikonya adalah separtai, partai PDIP gitu. Kira-kira gimana kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.